ini kita akan membahas apa itu disiplin. Nah, berbicara tentang disiplin tidak ada habisnya. Disiplin itu kata yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Mari kita budayakan disiplin. Tetap semangat. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Bagaimana menunjukkan sikap disiplin? Umumnya disiplin dikaitkan dengan ketepatan waktu. Disiplin berarti ketepatan seseorang terhadap aturan yang sudah ditentukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan sebagai ketaatan atau kepatuhan tata tertib dan sebagainya. Para ahli, Bejo Siswanto juga mengatakan disiplin adalah suatu sikap menghargai, patuh, taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya. Disiplin sangat diperlukan dalam mengendalikan tindakan dan perilaku untuk membuat diri kita semakin baik. Demikian juga hubungan dengan orang lain di sekitar kita. Apa manfaat disiplin? Ada beberapa manfaat disiplin. Nah, bagaimana cara menjadi pribadi yang disiplin? Kamu itu harus konsisten, tidak menunda-nunda, punya jadwal dalam kegiatan, meluangkan waktu untuk menulis pencapaian akhir. Carilah seseorang yang bisa memantau kamu, dan belajarlah untuk menolak hal yang tidak bermanfaat. Perilaku disiplin. Perilaku disiplin di sekolah. Yang pertama, memakai pakaian rapi, bersih dan sopan. Sekolah kita sudah memiliki peraturan tertentu mengenai cara berpakaian. Siswa Santa Maria mengenakan seragam yang rapi dan bersih pada jam yang telah ditentukan. Yang kedua, menggunakan waktu dengan efisien dan efektif. Kamu sebagai siswa Santa Maria sudah dididik untuk menggunakan waktu secara baik untuk hal-hal yang bermanfaat. Keberhasilan kamu ditentukan oleh manajemen waktu yang baik. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah contoh kecilnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan merupakan salah satu hal penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan rapi. Yang kelima, mempertahankan disiplin yang sudah dimiliki. Kedisiplinan yang sudah kamu miliki perlu dipertahankan dan dikembangkan. Mempertahankan kedisiplinan yang sudah kamu miliki berarti kedisiplinan itu sudah melekat dalam dirimu. Nah, mempertahankan inilah yang paling sulit. Semoga kamu bisa mempertahankannya. Perilaku disiplin di rumah. Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan biar kamu menjadi pribadi yang disiplin. 1. Membantu orang tua, berangkat ke sekolah tepat waktu, belajar setiap hari, tidur dan bangun tepat waktu, merapikan tempat tidur dan kamar, makan dengan teratur, menjaga kebersihan rumah, menjaga keamanan di rumah, menggunakan listrik dan peralatan elektronik, mandi pagi dan sore hari. Nah, bagaimana perilaku disiplin di masyarakat? Yang pertama itu, buanglah sampah pada tempatnya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan umum, menjaga kebersihan lingkungan, tidak mengganggu teman, menjaga kesopanan dalam bertamu, dan menjaga keamanan lingkungan. Nah, pada saat ini kita juga diajak berdisiplin.
pada masa pandemi ini, kuncinya harus juga dengan kedisiplinan. Corona mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Corona memberikan kita banyak pembelajaran tentang hidup dan kehidupan, terutama sikap kedisiplinan kita dalam keseharian. Sikap disiplin kita dalam menjaga hidup bersih, sikap disiplin kita dalam beraktivitas mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya itu, memakai masker, jaga jarak, dan mengikuti protokol kesehatan. Sikap disiplin tingkat tinggi akan membantu kita semua dalam mencegah semakin meluasnya virus corona, karena corona telah mengajarkan kita untuk selalu menjaga pola hidup bersih. Nah, akibat tidak disiplin itu, rasa malas dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, tidak mempunyai rasa tanggung jawab, merugikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat, dan ketinggalan mata pelajaran. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam SFD. Terima kasih. Gambreng. Nunggu bisnya nggak di halte sih? Itu sih sudah biasa, tiap hari juga begitu. Itu bisnya. Nanti saja, penuh sekali. Tuh kan pada gelayutan. Itu bis kosong. Loh, kok berhentinya di sana? Kan haltenya di sini. Sudah biasa, tiap hari juga begitu. Coba deh nanti lihat di halte depan. Bis ini pasti akan lebih sesak. Banyak yang berdiri. Ongkosnya sama tidak? Penumpang yang berdiri dan yang duduk. Mau duduk, mau berdiri, jauh, dekat, ongkosnya sama saja. Loh, kok berhenti di sini? Sudah tradisi, biar saja. Tuh, lihat haltenya kosong. Sia-sia kan bikin halte. Kalau begitu bukan hanya sopirnya yang nggak disiplin, penumpangnya juga salah sih. Nunggu bis bukan pada tempatnya. Bu, ayo silakan duduk di sini. Hah? Hei Pak, Hah? aku berdiri karena aku kasihan pada ibu itu. Ini kan negara bebas. Kamu tahu nggak? Aku duluan yang duduk di sini. Apa-apaan ini? Emangnya aku salah kalau aku duduk? Hah? Pak sopir, tolong Pak, kiri Pak. Aku mau turun Pak. Pak, tolong Pak, kiri Pak. Terpaksa deh aku turun di sini daripada dipelototin orang-orang sebis. Aduh, mana jauh kemana-mana lagi. Aduh, kenapa nasibku seperti ini ya? Ayo, wali kota. Yang wali kota siap-siap. Ya, siap-siap Pak, yang wali kota. Akhirnya bis kosong lagi. Lega rasanya. Dasar supir tidak tahu diri. Nyawa orang kamu anggap kucing ya?
Pak sopir, kalau bawa mobil hati-hati dong. Masa ada lampu merah main terobos saja? Ah, tanggung non. Namanya juga cari duit. Cari duit sih boleh-boleh saja, Pak. Bapak kan bawa banyak penumpang. Kalau terjadi tabrakan, bagaimana? Pak sopir, dengar nggak? Itu diklaksonin pengendara lain. Malah berhenti di sini. Bikin macet saja. Dasar egois. Aduh, tuh anak sedari tadi ngomel-ngomel terus. Orang lagi ngetem cari penumpang, tidak tahu apa. Tapi Bapak bikin pengendara lain dirugikan. Lihat tuh, jalanan jadi macet. Karyawan banyak yang telat. Berapa negara dirugikan oleh Bapak? Anak keriting, kalau kamu rewel terus, keluar sana. Ayo turun. Ayo. Pak polisi, ada apa, Pak? Jalan ke pinggir, di depan sana cepat. Aduh, Pak, jangan ditilang dong. Gimana kalau kita damai saja, Pak? Damai gundulmu. Nih surat tilangnya. Tobat. Aduh, Mak, gimana nih? Mau cari untung malah buntung. Naik bis itu capek juga ya. Apalagi kalau jalan kaki. Aku minum duluan ya, haus sekali nih. Bagaimana perjalanan kalian tadi? Mengesankan tidak? Cukup mengesankan. Nanti kalau aku pulang, aku akan mengabari orang-orang di kampungku. Asik dong. Kalau gitu ceritakan dong pengalaman pertamamu naik bis di kota ini. Aku punya 2 pengalaman. Yang satu sangat menyebalkan dan yang satu lagi mengesankan. Penumpang dan supir sama-sama tidak disiplin, lalu saling serobot tempat duduk. Itu mah biasa. Kok bisa ya hal yang keliru dianggap biasa? Heran aku. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya pada nggak bisa tertib? Padahal seharusnya mudah kan menjadi tertib. Mungkin pemecahannya adalah aparat dan pemerintah harus menegakkan peraturan secara tegas. Kalau perlu mereka yang melanggar dipenjara saja. Bis bukan di sini tempatnya, di sana. Galak amat sih itu polwan. Iya, biasanya kan kita tunggu di sana. Kok sekarang nggak boleh? Malah bagus kan jadi tertib. Ah, kamu sok tahu. Ibu ini benar. Kapan lagi mau tertib? Nanti juga penumpangnya berlarian kemari. Ibu polwan, halo. Kalau mau berhenti di sebelah sana, ayo maju. Aduh ampun Bu Polwan, perintah Ibu siap dilaksanakan. Bagus, itu baru tertib namanya. Hei kamu, ayo cepat jalan dan jangan berhenti di sini. Aduh Ibu, biasanya kami juga ngetem di sini. Nggak apa-apa Bu. Itu kebiasaan buruk yang harus diubah mulai sekarang. Kebiasaanmu bikin macet jalan, tahu? Kok aku nggak ditilang Bu? Oh iya, hampir lupa. Sekarang kamu ke borgol dan sekalian ku penjarakan. Kamu kapok, ayo sini. Kucing sialan.
saja mimpiku kayak begitu sih? Ya, semoga saja mimpiku menjadi nyata. Supir dan penumpang disiplin, terus lalu lintas menjadi tertib.